Ya. Yang keempat, mampu mengerjakan puasa. Nah, ada tambahan. Maksudnya ketika orang itu kan kalau sakit tekuat. Dil, kunon teu puasa, tengenah awak ngagarder tuh. Berarti tekuat. Lalu dia minum obat, boleh. Salat mah enggak ada begitu. Kunon teu salat tekuat ngagarder diuk, cak Gusti Allah. Teu bisa nangtung sambil puasa mah teu bisa, teu buat puasa nangtung bari diuk. Keteranganna. Gitu. Jadi kalau misalnya puasa mah ada toleran. Orang lagi bepergian jauh di perjalanan dia kehausan kelaparan boleh, tapi walaupun boleh juga jangan seneng kita karena tetap wajib kodo. Yang bagus mah mendingan puasa aja dah supaya nggak ada beban gitu loh. Subscribe Abah channel. Sekarang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bimuradhihi bidzalik. Wa kadzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim musholah at-tahiriyah, Ketua Musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, dan juga para sesepuh, para asatid, para hujaj, para tokoh masyarakat. Tidak lupa pengurus wilayah RT 01 RW 03 Bapak Haji Haris Munandar, dan juga seluruh hadirin baik yang jauh maupun yang dekat, yang semuanya insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam ini sudah memasuki tanggal 4 bulan Safar. Biasa bulan Safar sering kita dengar bahwasanya banyak bala yang diturunkan. Sebenarnya bala tidak hanya terjadi di bulan Safar. Kita cek berbagai macam bencana juga tidak mesti terjadi pada bulan Safar. Tapi para ulama ahli hikmah menyatakan demikian. Sehingga ada yang disebut sholat tolak bala. Sholat tolak bala tidak ada tuntunan. Tidak ada harus sholat yang diniatkan di bulan Safar tolak bala. Andaikan kita memang mau mengadakan tolak bala, cukup dengan sholat sunnah awabin. Karena awabin tidak hanya bulan Safar, tapi bulan apapun dan malam apapun tidak ada batasan. Ya. Kemudian apa sih yang bisa menjadikan sebab tertolaknya bala? Tidak terjadi musibah. Maka kita lihat di dalam jawaban hadis, salah satunya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ada orang
ditakdirkan secara mu'alaq bahwa hari itu dia akan musibah, misalnya bawa kendaraan akan tabrakan. Tapi kekuasaan Allah yang merahasiakan kepada hambanya. Seorang hamba lewat masjid nggak gede, nyumbang 2.000 masukin kotak amal. Maka ketika di hari itu secara mu'alaq terjadi musibah gara-gara dia memberikan 2.000 perak, ternyata si 2.000 ini menyelamatkan dirinya dari terjadinya musibah. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Makanya sering kita lihat di berbagai keterangan tentang bagaimana makna daripada sedekah. Beda dengan wakaf, beda dengan zakat, beda dengan infak yang berkaitan dengan mal. Tapi kalau sedekah mah tidak hanya uang, apapun bisa dijadikan sedekah, termasuk nyengir, senyum. Itu juga masuk sedekah. Habis nu kumaha deui jauh urang mah duit teu boga, sagala nek mere tinggal hayangna bae, bogana naon? Bogana nyengir doang. Atuh geus lah. Senyum bae lah nu loba. Mana Padil? Dil, senyum bae geus. Tapi ulah cungar cengir sorangan. Kudu dihareupeun Pak Aceng. Wih. Pak Aceng langsung bae curiga. Tumben ieu Padil nyengir bae, cair jiga nama. Heeh. Geus kadeulepan gitu ta, ya. Soalnya beda gitu. Nah, oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita yaitu di Fiqih Fathul Qorib, yaitu di halaman 172. Kitab tentang hukum puasa. Nah, beres membahas zakat, nyambung kepada bab karena memang zakat puasa itu bagian daripada rukun Islam, ya. Setiap rukun ini ayat-ayatnya ada. Setiap rukun disertai dengan dalil, ya, semuanya. Tidak ada yang tidak berdalil. Artinya setiap ibadah maka ada petunjuknya dan ada perintahnya. Sebagaimana puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu ayat menunjukkan dalil tentang puasa, ya. Baik, sebelum kita bahas, marilah kita awali dengan doa bersama dan kita baca sebagian untuk menambah-nambah nilai barokah thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Saatnya kembali kita membuka kajian fikih dan kita awal membuka yaitu bab saum, yaitu puasa. Tentunya yang dimaksud puasa di sini adalah yang fardu bagi umat Islam, yaitu puasa Ramadan. Maka wahwa wasaumu masdaroni maknahuma lugotan al-imsaku. Puasa dari segi bahasa artinya menahan diri. Lagi nahan, ditanya, kok ye biwirna gararing amat keur nahan. Nahanan ye atuh nahan ngopi, nahan ngarokok, nahan nyatu, nahan sagala-gala anu dianggap ngabatalkeun kana secara bahasa nahan puasa, ya, nahan sesuatu yang membatalkan itu.
Sedangkan menurut istilah fikih, puasa itu menahan diri dari hal yang membatalkan dengan niat khusus. Kalau enggak digabung disertai dengan niat, maka tidak termasuk ibadah yang fardu. Lantaran khusus puasa Ramadan wajib niat pada malam hari, tidak bisa niat dadakan. Kecuali puasa sunnah itu. Ya. Jadi khusus pada seluruh hari yang dapat dibuat berpuasa. Ya, 1 bulan. Makanya ada alternatif saat orang takut lupa di kemudian malam, maka diniatkan dari malam pertama. Nawaitu soma godin an adai padi sahri Ramadhani hadisanati kuliah. Ramadan padolai taala. Jadi kuliah itu seluruh Ramadan, artinya 1 bulan full. Tapi meskipun kita udah niat demikian, ada kesempatan tiap malam, tetap lebih utama niat tiap malam. Ieu mah bising poho. Maka sudah dihandle sama yang tadi. Itu, ya. Jadi harus kita niatkan, yaitu pada malam hari dibuat berpuasa oleh orang Islam, orang yang berakal, orang yang suci daripada yaitu haid dan nifas. Syaratnya harus suci, terutama perempuan. Lantaran perempuan itu adalah sudah menjadi sunnatullah kedatangan bulan haid dan nifas. Tapi tidak hanya perempuan sekarang yang haid dan nifas, laki-laki juga sama. Atuh, eta teu salat lalaki berarti keur haid. Kalau laki-laki bulan Ramadan sehat, kekenyoh bae, ulah dicare kanan, keur nifas. Itu. Ditanya, ayah cek pemajikan, ayah nggak sholat, lagi datang bulan, belegug dia. Terus sholat ngedong bikang bae. Matak perempuan mah dipotong-potong umurnya sedikit sisanya. Kenapa? Ketika haid tidak wajib sholat, tidak wajib, ya. Kemudian ketika dia nifas tidak wajib sholat. Ketika dia ibaratnya belum balik. Jadi ada 3 potongan. Ada 3 potongan buat perempuan. 1 potong balik, 2 potong haid, 3 potong nifas. Laki-laki hanya 1 potongan, yaitu dipotong balik saja. Itu, ya. Nah, jadi kita di sini akan membacakan syarat-syarat wajib puasa, yaitu ada 3. Ya, apa bedanya? Seperti syarat sholat, itu juga karena rukun. Kemudian menurut sebagian redaksi kitab lain mah ada 4. Nah, yang bagus 4 ini. Kalau 3 mah kurang, 4 cukup. Kenapa? Karena ada hal-hal yang terjadi kepada manusia, apalagi di masa tua. Pikun teu kuat. Ya, teu nyaho pikun, teu nyaho pura-pura pikun. Nah, kita nggak tahu itu mah. Karena biasanya orang pikun itu memang tidak mengingat apa yang saat ini terjadi. Dia udah makan, tapi dia tidak bisa merasakan kenyangnya makan. Ngoceh, aing mencanda arti kamari cenah. Padahal tadi udah pikun. Teu nyaho pikun, teu nyaho pikunan kan dia. Ini. Ada juga yang pikun masih muda, itu bukan pikun namanya, lengotan. Itu. Aya bikang lengotan deui. Puguh geus dibere ku salakina jatah, ngomongna encan. Akhirna pan dibere deui, untung pan, tah mending lengotan. Aduh, ya. Jadi itu kita harus tahu syaratnya. Mana? Wasara itu wujubi siyami salasatun asya'a wa fi ba'din nusail arba'atun. Pokoknya 4. Yang pertama syaratnya puasa, agamanya Islam. Tuh, si Ilham non agamanya ya? Ilham. Islam. Yang kedua sudah udah balik belum? Oh, lamun teu balik belegug dia. Yang kedua Yang ketiga berakal. Berakal enggak? Yakin? Kalau enggak berakal mah enggak
Ngaji, yang ngaji itu yang berakal nu teu ngaji ieu teu sehat akalna. Ya, yang keempat, mampu mengerjakan puasa. Nah, ada tambahan. Maksudnya ketika orang itu kan kalau sakit teu kuat. Dil, kunaon teu puasa, teu ngeunah awak ngagarder tuh. Berarti teu kuat. Lalu dia minum obat, boleh. Salat mah enggak ada begitu. Kunaon teu salat, teu kuat ngagarder, diuk cak Gusti Allah. Teu bisa nangtung sambil puasa mah teu bisa, teu buat puasa nangtung bari diuk. Eueuh keteranganna. Gitu. Jadi kalau misalnya puasa mah ada toleran. Orang lagi bepergian jauh di perjalanan dia kehausan kelaparan boleh, tapi walaupun boleh juga jangan seneng kita karena tetap wajib kodo. Yang bagus mah mendingan puasa aja dah supaya nggak ada beban gitu loh. Gitu yang bagus mah, ya. Syarat yang keempat inilah yang dianggap gugur oleh sebagian, bukan semua, hanya sebagian kitab lain yang menyebutkan bahwa syarat puasa hanya 3 yang sohehnya. Karena itu puasa tidak wajib atas orang yang tidak demikian, tidak Islam, tidak berakal, tidak usia berarti tidak kewajib. Sebenarnya mah gampang ya kapadil, lamun urang ogah ibadah mah ogah kewajiban karena ibadah supaya ulah dosa gampang hiji menta edan baik. Ngan sakitu geus selesai. Kenapa? Karena di sini selalu disebutkan syaratnya berakal walaupun dia Islam, walaupun dia balik teu berakal bae eta geus teu wajib. Mentak jelema edan ngeunaheun jasa. Moal dihisab, jangankan di akhirat. Di dunia aja tidak dipermasalahkan jelema edan mah, dibebaskeun bae maling ge. Mantak ngeunaheun jadi jelema edan mah. Maling teu dihukum. Mantak urang teh mending keneh kitu lamun maling katangkap pura-pura edan. Nah, gitu. Cak urang tapi sieun jama ngabobol kotak amal ieu, begitu katangkap pura-pura edan, teu kaharti ku ai pira ku edan nyaho kana duit. Itu, Masya Allah. Jadi ini adalah orang yang punya kewajiban terhadap puasa. Kemudian wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Kita langsung kepada yaitu fardu. Artinya bagaimana konstruksi puasa. Nah, di sini konstruksinya bahwa fardunya itu ada 4 ketika kita melaksanakan. Mana diantaranya fardunya puasa ada 4. Yang pertama ahaduhan niyatu. Maka apa amalan itu tidak akan diterima jika tidak ada konstruksi, tidak ada keparduan. Maka sebagai penguat untuk bisa sahnya puasa, an-niyatu yang pertama adalah niat. Sama, salat kudu niat, puasa niat, zakat niat, haji niat, umroh niat, ngisang geh kudu niat, ngaji geh kudu taya hasil niat ieu ngaji. Jawara Cikande geus niat, malam Kamis neuk ngaji di Bandung datang ka dieu. Atuh buktina aya di dieu, tah tulus ngaranna niat. Nya. Sebab niat itu sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain enggak bakal bisa melihat niat. Karena ada hadis itu innamal a'malu binniyati, tidak layak kita mengatakan orang itu kamu tidak sah sebab begini-begini. Kamu tahu nggak isi hati orang? Nggak tahu. Makanya sah dan tidaknya amal tergantung niat. Maka yang pertama itu untuk puasa fardu adalah niat, yaitu wajibnya mah di dalam hati. Sama kayak sholat juga. Di mana letaknya niat sholat? Bareng dengan takbiratul ihram. Jika puasanya wajib seperti Ramadan atau puasa wajib karena nazar, maka niat harus dilakukan malam hari. Pokoknya ini nazar buatan sendiri. Kalau Ramadan langsung dari Allah. Kalau nadar mah dia sendiri berjanji. Kalau tanah saya laku di Bekasi, saya mau puasa 1 bulan.
Kalau ruko saya laku di sono, saya nadar mau puasa seminggu. Nah itu wajib kalau sampai laku. Ditanya, udah hasil ruko? Udah. Apa sih ruko? Rumah kolot. Doraka dia ngajual ruko. Emang naon teu ruko? Orang rumah kolot. Atuh main jual bae. Anakna loba. Ya. Nah, nadar itu janji terhadap dirinya sendiri. Makanya dalam ilmu fidyah itu aiman wa nuzur. Aiman sumpah. Wa nuzur nadar. Dia punya nadar belum sempat melaksanakan keburu meninggal maka wajiban fidyah. Kemudian dia misalnya tadi sumpah. Sekarang kan jadi lalap kacang. Orang nggak pandang bener salah, main demi Allah baik. Bener nggak? Nah demi Allah itu kalau ternyata dia salah atau tidak bener, maka wajib bayar kifarat. Kifaratnya apa? 1 mud, 1 fakir miskin. Berikan kepada 10. Hanya karena demi Allah 1 kali bohong, dia harus memberikan kifarat sodako kepada fakir miskin 10. Kalau dia tidak sanggup, maka dia wajib puasa 3 hari. Makanya sampai meninggal dunia orang dipidyahin, khawatir selama hidupnya banyak sumpah palsu. Di masyarakat kan tidak paham. Naon sih pidyah? Jetiba heula ge diangke mah di Jakarta mah yasin tahlil bae atuh balaloon bae teu ngaji. Itu. Kita harus mengakui kenapa ini datang pidyah, karena kita memang dulu wawasan belajarnya segitu-gitunya. Nyaona orang mah yasin tahlil bae, atakoh enggak ngerti malah protes coba. Oh itu pidyah cakap Fadil akal-akalan usada asma. Nges dibikeun ka aing dicokot deui masna. Oh, pinter kodek cenah. Atuh moal nyampe jadi cokot deui. Lamun urang berprasangka bahwa pidyah itu tidak sampai, oke lah. Paeh beti heula. Aju pidyahan urang. Mun teu nyampe WA bae geus. Gitu bae geus ulah pusing-pusing. Ya, aya teu nyampe segala macam. Tapi amun ditanya ka Fadil, pidyah emang nyampe, yasinan nyampe 1000% nyampe, mana buktina? Jatuh balik deui yasina. Berarti kan diterima eta. Jalamun balik deui mah tah yasin dia nu kamari teh sabaraha Jumat ieu ditolak. Atuh jauh buktina diterima bae. Malah mah tiap malam Jumat ahli kubur nunggu di pintu gerbang kubur. Nunggu naon? Nunggu transferan. Nunggu transfer. Budak ieu anak incu aing can ngiriman bae, bawa macan gajian. Gitu. Pas di deuleu, eta mah deuleu nonggeng bae orang nyeri huntu. Batur mah nungguan inung kolot bapak kolot. Malah teu yasinan malam Jumat blon, dia karunya inung kolot, nonggeng bae. Akhirnya dia mengambil hadiah dari orang lah. Bongan incuna anakna teu ngirim tuh doang gitu. Entak luar biasa urang mah lantaran dina keterangan malam Jumat kumpulna akhirna yasinana malam Jumat. Coba lamun dina kitabna kumpulna malam Minggu repot ieu. Atuh balalik pan mau. Itu untung namanya malam Jumat gitu. Ya, ini luar biasa ya. Nah, jadi orang yang nadar harus bayar kifarat, wajib hukumnya. Kalau dia puasa, maka wajib puasanya. Kalau dia sholat, sholatnya jadi wajib. Walaupun secara hukum itu sholat sunnah, tapi karena dinadarkan, maka akan menjadi wajib. I'tikaf secara hukum sunnah, tapi kalau dijadikan nadar, maka jadi wajib. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardi ka Ramadana wa akmalu biniyati saumihi ayyakula sasu nawaitu soma godin an adai pardi Ramadoni lihadihi sanati lillahi ta'ala.
Demikian juga wajib ditentukan Ramadan. Kalau dia memang puasa Ramadan, sebutkan nama Ramadannya. Kayak sholat dohor, sebutkan dohor. Itu ta'yin namanya. Kalau dia sholat maghrib, sebutkan maghribnya. Enggak cukup dengan begini. Usolli, Allahu Akbar. Niat saya sholat karena Allah. Atau sholat, kami sholat karena Allah. Tapi sholat naon? Sholat maghrib. Sabaraha rakaatna? 3. Ngaharep ke mana? Kiblat. Maka disebut mustaqbilal kiblati. Adapun dia jadi imam atau jadi makmum, tergantung. Kalau memang jadi makmum atau adaan makmuman, kalau dia jadi imam, adaan imaman. Kalau enggak jadi imam, enggak jadi makmum, berarti enggak sholat dong. Atau iya, enggak jadi imam, enggak jadi makmum, berarti enggak sholat. Tetap sholat. Namanya munfarid. Jadi mandiri dia. Mandi sendiri. Itu, ya. Sebutkan di situ nama sholatnya. Kalau duhur, dohor. Kalau maghrib, maghrib. Nah ini juga niatnya Ramadan. Sebutkan Ramadannya. Itulah namanya ta'yin. Ya. Yang paling lengkap misalnya adalah saya berniat puasa besok untuk yaitu melakukan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Walaupun di sini nggak pakai syahri atau syahri mah bulan. Kalau misalnya Ramadan itu udah berkaitan dengan sahri. Enggak disebut bulannya tapi cukup Ramadana karena di mana-mana ge pasti puasa mah di bulan Ramadan. Cuman enggak perlu disebutkan tempat tinggalnya. Itu kudu niat saya puasa besok bulan Ramadan di sini di Angke ulah. Lain bising subuh berangkat. Kudu itu mah. Wasani al-imsaku anil ukli wasurbi. Nah, yang kedua pardunya puasa. Jadi akan tumbang puasa kalau enggak ada konstruksi. Mana yang kedua? Menahan diri dari makan dan minum meskipun sedikit secuil. Iya. Cek omat mah. Walau secuil, ya secuil tetap batal kalau itu disengaja. Tapi kalau tidak sengaja mah jangankan secuil, 5 centong ke moal. Kalau tidak sengaja. Meskipun sedikit jika sengaja. Kalau seseorang makan karena lupa kapadil poho atuh ngaran poho dikumahakeun nya. Ngaranna jelema poho ieu padahal masaur manehna. Tapi aneh, dohor teh hudang hees perasaan tidak sedang puas, lupa. Maka dia belum tahu ya, maka puasanya tidak batal. Urang teh inget ye Ramadan peuting geus saur geus taraweh, tiba-tiba siang tidur bangun tidur aya sesa urut saur peuting 2 piring deui. Dihantam ku manehna dalam keadaan lupa. Begitu udah selesai, udah minum, bahkan geus beak 3 batang segala beureun. Inget tak? Astagfirullahaladzim. Joreng puasa. Langsung nanya ke Ustaz. Nelpon. Waalaikumsalam. Salam. Urang tadi dahar yuk. Kok dahar? Poho. Teu naon teruskeun poho mah teu batal henteu. Tapi jangan dilanjut makan minum seketika dia sadar, ingat langsung imsak wajib seketika. Adapun tadi makan itu mah ar-rizqu minallah. Rezeki dari Allah yang jarang-jarang orang mendapatkannya. Bener enggak? Atau paling doa gitu padil mah. Ya Allah, mudah-mudahan besok-besok lupa lagi. Supaya bisa ngawadang deh. Itu. Tak iya mah beneran. Jima tidak batal puasa kalau lupa. Suaminya lupa, istrinya lupa, galelo kabeh. Poho bae ieu mah. Nu ngajakna poho, nu diajakna ge poho. Cuman kenapa ketika kita wajib bayar dam bukan istri yang tanggung jawab, tapi suami? Nah, berarti nu salah saya tak. Tapi cek salakina, embung aing mah embung puasa 2 bulan berturut-turut nu ngajakna ge dia. Tetap sanajan anu ngajakna awewe lalaki bae nu tanggung jawab mah. Naon sebabna? Sebab kunaon dia nurut bae bloon. Gitu, ya. Yaitu diantaranya bahwa yang bertanggung jawab atas dam itu adalah
Lantaran dalam Al-Quran yang tanggung jawab itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-lakilah yang bertanggung jawab atas perempuan. Makanya dia yang memberikan nafkah, lahir, batin. Dia yang bertanggung jawab dunia wal akhirah. Makanya kalau tadi laki-lakinya yang miskin, perempuannya kaya, maka si laki-laki wajib enggak wajib, berhak mendapat zakat dari istrinya. Benar tuh bos Ben? Isin urang mah sebenarnya. Heueuh, atunya lamun misalnya kos kitu tiada kabina-bina amat satahun sakali ya zakat. Tapi henteu meureun mere pribadi memoli omongkeun. Jadi ada hukum begitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya kalau sudah tidak jodoh itu suami kembali menjadi orang lain. Itu hukumnya yang menjadikan sebab dia dapat daripada zakat, ya. Itu diantaranya adalah kita harus menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, yaitu bagaimana dengan catatan tadi orang yang tidak batal karena memang dia baru saja masuk Islam atau hidupnya jauh dari kalangan ulama sehingga nggak bisa belajar, nggak bisa bertanya. Zaman dulu nggak ada WA, nggak ada media. Sekarang ada media, ada Google, ada YouTube, ada segala macam-macam, banyak. Wasalisu aljima'u amidan. Ayat deui. Yang ketiga adalah senggama dengan sengaja. Tuh, bagaimana kalau tidak senggama karena lupa? Maka hukumnya sama dengan makan. Berarti tidak untung teu. Ngan ieu nu jadi masalah, cek. Mun keur tengah-tengah inget dua-duaan kumaha eta? Itu yang jadi masalah. Pan lamun dahar teh ya urang keur dina tikoro inget kudu kumaha eta coba? Apa ditelag apa dikehoekeun tah? Ari ieu mah tah keur jima memang dalam keterangan saat dia melakukan jima lupa dua-duanya maka hukumnya seperti makan, berarti tidak batal. Yang jadi pertanyaan, gimana kalau mereka menyadari ketika keur ngeungeunahna? Cek salakina teh mah puasa horeng ai heuh Pak kumaha ieu geus santah cakar dia ku aing. Aduh, bahaya ya. Main cek pemajikan cakar ku aing main geus santai. Aduh, seru ieu mah ya. Nya dina masalah bab fikih mah ya, luar biasa. Nah, kemudian yang keempat adalah sengaja muntah. Ieu mah kalakuan si Ilham, pura-pura masuk angin, horeng aya ngopi dia. Ya, sengaja muntah, dicolok-colok biar kelihatannya sakit. Cek pamajikanna kan kieu, udah Pak, jangan maksain ge. Kalau sakit mah, apa perlu mamah buatkan kopi? Eta nu dipementa ge. Ngarti jasa. Aduh. Jadi barang paralinter ieu kuari loba teori pan ieu. Ya. Jadi muntah, jika muntah karena terpaksa atau karena memang sakit, enggak ada niatan, maka tidak batal puasanya. Ternyata di situ kita harus memahami Allah mengampuni, mengesahkan antara sengaja dan tidak. Horeng ari teu sengaja mah henteu batal dahar 2 piring ge. Ari sengaja sanajan secuil sedikit tetap batal. Maka disitulah bedanya antara dosa yang samar dengan dosa yang nyata. Artinya kalau nyata mah sadar dia melakukannya. Kalau samar dia tidak tahu kalau itu perbuatan dosa. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Pak insyaallah nanti kita akan membahas pembatalan puasa yang 10 perkara insyaallah untuk Kamis-Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita sehat wal afiyah. Ini saja hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.